Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Suryabintang, SPMSC, dosen tetap program studi Agroekoteknologi, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Sejak tahun 2019, saya aktif bergabung dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, baik pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang pertanian, terkhusus lagi dalam ilmu penyakit tanaman atau fitopatologi. Mata kuliah yang saya ampu antara lain dasar perlindungan tanaman, teknologi perlindungan tanaman, pengelolaan hama dan penyakit tanaman, serta mata kuliah lainnya. Saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Dasar Perlindungan Tanaman yang diselenggarakan di semester 3 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan tatap muka dan 2 lainnya untuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Di kelas, mahasiswa tidak hanya mendengarkan materi dari dosen, tetapi mereka berpartisipasi aktif dalam diskusi. Mahasiswa melakukan pendalaman materi, menguraikan atau menjelaskan mengenai konsep materi melalui discovery learning dengan mempelajari artikel jurnal atau referensi buku terkait. Menyusun mind map berdasarkan konsep dan studi kasus, sehingga terdapat interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. Mahasiswa juga dapat mengakses RPS, materi berupa PowerPoint, artikel, buku, atau video pembelajaran, dan mengunggah penugasan melalui LMS resmi Universitas Diponegoro yaitu Kulon Undip. Materi ini disampaikan dengan metode DIA yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Deskripsi dari mata kuliah ini yakni mempelajari cara-cara mengelola dan melindungi tanaman budidaya dari gangguan, serangan, dan kerusakan yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tanaman atau OPT yang berupa penyakit, hama, dan gulma. Aspek-aspek yang dipelajari meliputi konsep dasar dan identifikasi, karakterisasi OPT, dinamika populasi dan epidemiologi, pengendalian hama terpadu atau PHT, perancangan strategi pengendalian preventif dan kuratif yang ramah lingkungan, seperti pemanfaatan musuh alami, agensia hayati, pestisida nabati, dan kultur teknis berdasarkan filosofi pengelolaan hama penyakit terpadu. Komponen penilaian dari mata kuliah ini meliputi aktivitas partisipatif, hasil proyek, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Referensi dari mata kuliah ini adalah buku, artikel dalam jurnal terkini, berita dan video yang relevan. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini, yang pertama, mampu menganalisis dan mempraktikkan konsep teoritis tentang ilmu dan teknologi tanaman, media tanam, lingkungan, dan produksi tanaman berkelanjutan dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, serta menunjukkan kinerja efektif dan bertanggung jawab dengan berlandaskan nilai, norma, dan etika akademik baik secara individu maupun dalam kerja kelompok. Yang kedua, mampu menganalisis dan merumuskan prinsip pengelolaan ilmu dan teknologi tanaman, media tanam, lingkungan, dan produksi tanaman berkelanjutan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, serta menunjukkan kinerja efektif dan bertanggung jawab dengan berlandaskan nilai, norma, dan etika akademik baik secara individu maupun dalam kerja kelompok. Yang ketiga, mampu mengaitkan prinsip-prinsip kepemimpinan, teknologi informasi dan komunikasi, keteknikan, ekonomi, serta manajemen sumber daya manusia dalam merancang produksi tanaman dengan teknologi terkini dan ramah lingkungan yang efektif, kreatif, dan inovatif dengan memperhatikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta berpegang pada kemauan dan kemampuan belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan profesionalitas di bidang agroteknologi. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah
Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, sejarah, urgensi perlindungan tanaman, dan konsep segitiga penyakit dalam sistem pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan biologi, morfologi, dan ekologi berbagai kelompok organisme pengganggu tumbuhan atau OPT yang meliputi hama, patogen, dan gulma. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendiagnosis gejala dan tanda kerusakan tanaman secara makroskopis maupun mikroskopis yang disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dinamika populasi, epidemiologi OPT, serta interaksinya dengan inang dan lingkungan agroekosistem. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis rekomendasi teknik dan strategi pengendalian hama terpadu atau PHT, preventif dan kuratif, seperti pengendalian hayati, pestisida nabati, dan kultur teknis sesuai prinsip pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah saya, Dasar Perlindungan Tanaman, pada pertemuan ke-7 yang akan membahas mengenai posulatkoh dan teknik diagnosis penyakit tanaman. Bagaimana semuanya hari ini, sehat? Oke, sangat bersemangat ya. Oke, supaya semakin semangat sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, baik. Pada siang hari ini, tepatnya pada pertemuan ke-7 untuk mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman, ya, kita akan membahas mengenai posulatkoh dan teknik diagnosis penyakit tanaman, ya. Nah, tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini ya adalah untuk memahami, kemudian menguraikan apa yang kemudian disebut dengan gejala atau symptoms dan juga tanda ya atau sign terutama dari organisme pengganggu tanaman yang disebabkan oleh penyakit tanaman. Ya. Nah, sebelum masuk lebih dalam, dari teman-teman sekalian, ya, ada yang sudah tahu belum? Atau apa ya yang kalian pikirkan kalau misalnya kalian mendengar, membaca atau melihat mengenai apa itu yang disebut dengan posulatkoh, ya? Nah, Bu Bintang pengen tahu sejauh mana kalian sudah mengenal. Oke, silahkan bisa di scan dulu QR ini, kemudian nanti kalian bisa mengetikkan ya apapun mengenai posulatkoh. Sudah masuk? Serangan OPT, kemudian apa nih? Ada yang menuliskan isolasi, metode analisis. Ada lagi? Siapa lagi? Dari 13 respons, bagian besar. Ada lagi? Diagnosis, identifikasi. Oke, ini banyak sekali yang kemudian di sini menyebutkan mengenai identifikasi penyakit. Kita lanjutkan ya, sebetulnya apa itu yang kemudian kita sebut dengan posulatkoh ya. Jadi ini merupakan gold standard atau standar emas ya yang digunakan dalam bidang fitopatologi atau ilmu penyakit tumbuhan yang tujuannya adalah tadi ada yang sudah mengetik mengenai identifikasi penyakit tanaman ya, yang tujuannya apa? Untuk melakukan diagnosis. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu yang abnormal pada suatu tanaman atau tumbuhan, kira-kira penyebabnya apa? Apakah itu memang disebabkan oleh faktor biotik yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? Apakah itu bakteri, jamur ya, maupun virus ya atau nematoda, ataukah karena faktor abiotik? Jadi untuk benar-benar bisa memahami kira-kira penyebab dari penyakit itu apa, standar yang digunakan itu adalah dengan menggunakan posulatkoh. Nah, jadi ada 4 tahapan. Yang pertama ada asosiasi ya, yang kedua ada isolasi, ketiga ada inokulasi, dan kemudian ada reisolasi ya, yang setiap tahapan ini memiliki peranan penting yang tujuannya tadi adalah untuk mengetahui penyebab pasti dari suatu abnormalitas atau yang kita sebut sebagai penyakit pada tanaman ya. Sampai di sini clear, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang pertama adalah tahap asosiasi. Baik, tahap asosiasi ya, itu adalah dimulai dari kita itu melihat adanya gejala dan juga tanda
ketika kita melihat sesuatu yang abnormal, tidak sesuai dengan umumnya, yang merupakan reaksi akibat infeksi yang disebabkan oleh, bisa jadi kalau biotik itu ada apa? Ada jamur, bakteri, virus dan sebagainya ya. Nah, bisa jadi juga karena tadi kondisi abiotik tadi. Jadi ketika kalian melihat adanya abnormality atau sesuatu yang tidak normal, yang itu merupakan interaksi dari tadi jasad yang kemudian kita sebut patogen yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai gejala. Nah, kemudian biasanya gejala itu ya tadi ya, ada perubahan warna, ada perubahan bentuk ya. Jadi ini adalah hasil interaksi antara infeksi dari patogen itu dengan tanamannya yang pastinya didukung oleh kondisi lingkungan. Ingat konsep apa? Segitiga penyakit ya. Jadi ada inang ya, inang yang rentan, kemudian patogen virulen dan lingkungan yang mendukung bagi patogennya pastinya ya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh gejala. Jadi gejala itu diklasifikasikan menjadi berbagai macam ya. Jadi klasifikasi ini adalah tujuannya mempermudah kita ketika kita melihat kondisi di lapangan ya. Yang pertama, adanya perubahan warna. Nah, perubahan warna ini masih terbagi lagi. Ada klorosis ya, jadi hilangnya kadar klorofil. Jadi kalau tanaman itu kan normalnya berwarna hijau. Nah, kemudian ketika tadi ada abnormality, entah itu ada infeksi atau karena kondisi abiotik ya, itu akan ada perubahan warna, yaitu berkurangnya zat hijau dari daunnya yang kemudian disebut oleh klorosis. Nah, kemudian ada juga mosaik, jadi warnanya tidak merata, itu kita sebut sebagai gejala mosaik. Dan ada juga perubahan warna menjadi kemerahan. Jadi mungkin kalian juga pernah ya melihat di padi ya, atau di tanaman lainnya ketika ada gejala dari tanaman tersebut berubah menjadi kemerahan atau perubahan warna yang lainnya ya. Nah, yang kedua ada kematian jaringan. Nah, ini bahasa kerennya adalah nekrosis ya. Nekrosis ini adalah kematian jaringan dari tanamannya. Nah, nekrosis ini juga terbagi lagi menjadi beberapa jenis ya. Jadi ada yang namanya bercak, itu bisa kalian lihat di nomor 1 ya. Ini adalah gejala bercak ya. Kemudian yang kedua ada gejala hawar. Apa bedanya kira-kira bercak dengan hawar ya? Jadi kalau hawar itu bagian pinggirnya bisa melebar. Nah, itu adalah hawar. Nah, kemudian yang ketiga adalah gejala busuk. Nah, busuk ini juga terbagi lagi. Kalau misalnya kalian lihat pada komoditas pasca panen ya, pada buah-buahan ada yang busuknya busuk kering, ada yang busuknya busuk lunak atau busuk basah. Nah, ini penyebabnya juga berbeda. Nah, ini yang kemudian dijadikan dasar untuk kita melakukan proses identifikasi, diagnosis penyebab dari abnormality atau yang kita sebut sebagai penyakit pada tanaman tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya ini gejala kita sebut sebagai gejala karat ya atau ras. Memang gejalanya itu mirip seperti ya kalau kalian melihat besi yang teroksidasi ya, berkarat ya, warnanya agak apa? Orange, kecoklatan, kemerahan. Nah, itu adalah gejala karat. Nah, ini biasanya juga banyak ditemukan pada jagung atau pada tanaman kopi ya. Ini adalah contoh dari gejala yang kemudian masuk ke dalam kategori kematian jaringan atau nekrosis. Nah, kemudian yang ketiga, ada pertumbuhan yang tidak normal atau abnormal. Kalau kalian ke lapangan melihat, oh ada yang tanamannya itu kerdil atau ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan teman-temannya dalam populasi, ya itu kita sebut sebagai kerdil tadi. Nah, kemudian ada juga yang ya ukurannya itu membesar, atau ada yang ketika kalian melihat pada bagian batang tanaman tahunan, ya seperti kakao, biasanya pada bagian batangnya itu terjadi pembengkakan, ya itu juga termasuk ke dalam pertumbuhan abnormal. Nah, kalau yang membesar tadi kita sebut hiperplasia, tetapi kalau yang ukurannya menjadi lebih kecil atau kerdil tadi kita sebut sebagai hipoplasia. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat pada layar di depan ya, yang nomor 1 ini adalah hiperplasia. Kalau nomor 1 ini contohnya adalah pada perakaran puru akar. Nah, ini biasanya penyebabnya adalah nematoda, tapi kita tidak bisa menjustifikasi ya hanya dari satu kenampakan gejala ini. Nah, makanya nanti kita harus lewati proses lainnya untuk mengetahui penyebab pastinya itu apa. Nah, kemudian yang kedua adalah hipoplasia ini. Jadi kalau kalian lihat ya, ini yang di sebelah
kanan Bu Bintang ya, sebelah kiri kalian. Nah, ini ada ukuran apa nih? Padi yang kerdil ya, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan yang ada di sebelahnya. Ini adalah hipoplasia ya. Oke. Nah, kemudian ini juga yang paling umum dan paling sulit untuk diketahui penyebabnya apa ya, layu atau wilting. Ini kan penyebabnya bermacam-macam ya, pastinya bisa jadi karena faktor biotik, bisa jadi karena faktor abiotik ya. Sebatas tidak disiram pun tanaman menjadi layu. Apalagi ada juga yang ternyata layu ini infeksinya adalah bisa dari jamur, bisa dari bakteri, bisa dari nematoda, yang kemudian menyebabkan kenampakan dari tanamannya itu menjadi layu atau wilting ini. Nah, ini memang very common, sangat umum, tetapi paling sulit untuk diidentifikasi apa penyebabnya karena bisa sangat beragam ya. Nah, tapi ini masuk ke dalam salah satu tipe gejala, yaitu layu atau wilting ya. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau clear? Boleh Bu Bintang lanjutkan? Boleh. Oke. Nah, sehingga untuk kemudian memastikan penyebab pastinya itu disebabkan oleh apa ya, makanya kita tidak hanya melihat dari gejalanya saja, tetapi kita juga melihat dari yang kemudian kita sebut sebagai tanda. Nah, apa itu tanda? Ya, ada yang mau menjawab? Tanda itu adalah yang apa? Ditinggalkan dari apa? Ya, dari penyebabnya. Ya, jadi kita melihat keberadaan atau bukti langsung dari patogen. Kalau itu yang menyerang adalah biotik, ya, bisa jamur, bisa bakteri, bisa juga virus kan. Nah, contoh tanda itu bisa sangat beragam tergantung dari jenis patogennya. Nah, kalau dari patogen jamur ya, tanda itu bisa dilihat dengan adanya satu, ini spora ya, kemudian yang kedua adanya hifa. Ya, ini kalian sering melihat ya di daun ada seperti benang-benang halus ya, yang warnanya putih, ada juga yang warnanya kehitaman ya, ada juga yang warnanya hijau. Nah, ini adalah salah satu tanda keberadaan patogen dari kelompok jamur, yaitu adanya spora atau hifa. Nah, kemudian ya ada tanda dari patogen yang disebabkan oleh bakteri, yaitu adanya ya cairan atau lendir atau atau massa dari bakteri itu yang kalian bisa lihat ketika kalian potong, entah itu bagian batang ya atau bagian tanaman yang bergejala. Jadi ketika kalian potong, kalian akan melihat adanya lendir atau cairan ya, dan ini biasanya aromanya tidak sedap. Nah, ini adalah tanda keberadaan patogen yang disebabkan oleh bakteri. Nah, kemudian bagaimana Bu Bintang kalau itu virus dan nematoda, yang dimana virus itu hanya bisa dilihat di mikroskop elektron ya, jadi mikroskop cahaya pun tidak bisa melihat keberadaan virus. Nah, sehingga tanda dari patogen virus itu memang hanya bisa dilihat minimal itu di bawah mikroskop elektron. Jadi memang termasuk yang agak complicated untuk diamati tandanya secara kasat mata. Nah, kemudian selanjutnya ada nematoda. Nah, nematoda ini kan cacing ukurannya mikroskopik. Yang ini juga bisa dilihat melalui mikroskop saja. Nah, kalau nematoda biasanya memang membutuhkan metode ekstraksi tertentu ya, yang kemudian nanti bisa diamati di bawah mikroskop ya. Nah, virus dan nematoda ini adalah contoh tanda yang memang tidak kasat mata, tapi bisa kita lihat keberadaannya itu dengan menggunakan alat, entah itu mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti gantian Bu Bintang yang bertanya. Nah, siapa nih yang mau menjawab? Ini kira-kira apa? Ini gejala atau tanda, atau adakah tanda dari gejala atau bagaimana? Siapa yang mau menjawab kira-kira? Oke, baik, silahkan Ara mau menjawab. Dijawab Ara. Itu merupakan gejala tipe nekrosis berupa kematian jaringan karena adanya hawar pada tanaman jagung. Baik, selanjutnya
adalah melakukan yang namanya proses isolasi. Jadi dari tanaman yang bergejala itu ya kita ambil sampelnya, bisa dari lapangan, kemudian kita potong ya, kita bawa ke laboratorium ya, kemudian kita isolasi dengan memotong pada bagian tanaman antara bagian jaringan yang sehat dengan yang sakit yang sudah kalian pelajari di praktikum ya, yang kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam media buatan untuk kemudian kita tumbuhkan dalam bentuk biakan murni atau pure culture pada media buatan. Potato dextrose agar ini adalah media universal atau media paling umum yang banyak digunakan untuk kemudian melakukan atau kita isolasi ya. Nah, dari tanaman yang sudah bergejala itu ya kemudian kita isolasi untuk kita dapatkan kultur murninya. Nah, ini adalah contoh ya dari hasil isolasi dari tadi tanaman yang tadi gejalanya di awal ya punya gejala nekrosis, kemudian kita bawa ke laboratorium, kemudian kita isolasi. Nah, ini ada video untuk proses isolasi. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam media, jaringan tanaman yang sudah dipotong tadi disterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol atau menggunakan NaCl atau natrium hipoklorit, yang kemudian selanjutnya nanti ditempatkan pada ini calon petri yang berisi media yang sudah pada tadi. Kemudian biasanya ditunggu ya. Nah, biasanya dalam proses isolasi ini memang akan lebih dari satu jenis patogen yang muncul. Ya, atau bisa jadi itu bukan patogennya, hanya kontaminan. Bisa jadi memang karena kondisi ruang isolasi yang kurang steril, atau memang karena infeksi yang ada di lapangan itu lebih dari satu patogen, sehingga kemudian menyebabkan ketika kita kulturkan ada tidak hanya patogen utamanya, tetapi juga ada jasad-jasad lain yang kemudian mengkontaminasi, yang kemudian juga ikut tumbuh pada saat proses isolasi. Nah, sehingga proses isolasi ini bisa berlangsung beberapa kali. Jadi ketika kalian melakukan proses isolasi ya, itu tidak serta-merta sekali ketika kalian langsung dari jaringan tanaman langsung kalian dapatkan kultur atau isolat murninya, itu tidak. Jadi untuk proses seperti ini itu bisa berbulan-bulan bahkan. Nah, ya, kemudian tadi dari kultur yang sudah kalian tumbuhkan di calon petri itu, ya, kalian akan amati hasilnya di bawah mikroskop. Nah, ini yang paling sederhana yang menggunakan mikroskop cahaya. Nah, ketika kalian ambil tadi hasil isolasi yang ada pada media, kemudian kalian tempatkan pada gelas preparat, kemudian diamati di bawah mikroskop, bisa diberi pewarna ya, bisa kalau merah ada safranin atau bisa methylene blue, lactophenol cotton blue, tergantung dari apa yang akan kalian amati. Ini adalah contoh pengamatan di bawah mikroskop. Oh, ternyata bentuknya ya panjang lurus ya. Nah, itu bisa kalian cocokkan di database online, atau yang paling umum ya kalian bisa membandingkan dengan referensi gitu ya, buku-buku lama yang di sini memuat ya kira-kira penyebab atau hasil isolasi itu apa. Sudah asosiasi, kemudian kita isolasi patogennya, yang ketiga adalah kita inokulasi. Nah, apa itu proses inokulasi? Jadi dari hasil isolasi tadi kita tularkan nih ke tanaman yang masih sehat ya, untuk kemudian kita melihat kira-kira gejala yang muncul ini sama nggak ya dengan yang kita temukan di awal tadi. Nah, salah satu contohnya adalah bisa dari kultur tadi kita potong, kemudian kita sebut sebagai keping micelia ya. Keping miselianya itu kita tempelkan pada bagian tanaman. Nih, Bu Bintang yang berikan contohnya adalah jagung ya. Ditempelkan pada bagian batang atau pelepah jagungnya, kemudian bisa ditutup dengan seal plastik atau bisa juga dengan menggunakan aluminium foil. Nah, ini ditunggu nih selama beberapa hari. Ya, diamati setiap hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai muncul gejala pertama kali atau yang kita sebut sebagai masa inkubasi. Tapi ya, ketika sudah menunjukkan gejala yang sama pun jangan lengah, masih ada proses selanjutnya, yaitu kita reisolasi. Jadi tanaman yang bergejala tadi ya kita reisolasi kembali, dan hasilnya harus sama dengan isolat murni di awal atau pure culture-nya. Nah, ini baru kemudian kita bisa
mengidentifikasi, ya, kemudian kita bisa mengetahui oh penyebabnya apa. Oh ternyata dari proses mengambil tanaman yang sakit, kemudian kalian isolasi, kemudian inokulasi, reisolasi, hasilnya konsisten nih. Ya bisa dipastikan bahwa isolat yang warnanya putih, warnanya agak kecoklatan, ya. Nah itu adalah patogen yang menyebabkan penyakit hawara pelepah, yaitu Rhizoctonia solani, berdasarkan hasil tadi ya, dicocokkan di awal hasil isolasi ketika kalian mengamati di bawah mikroskop. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Silahkan Astri. Baik, berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan, saya izin bertanya mengenai tahapan mana yang paling menentukan dalam keberhasilan pembuktian patogen berdasarkan postulat Koch ini, Bu. Ya, sebetulnya kalau dilihat penting atau tidaknya, semuanya itu penting ya, dari tahap asosiasi, kalian mengenali gejalanya, kemudian isolasi, kemudian inokulasi, reisolasi, semuanya itu harus dilewati. Jadi tahapan-tahapan ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilewati semuanya, karena ini adalah gold standard untuk proses identifikasi. Tetapi memang yang paling krusial itu adalah tahap inokulasi, karena kita harus memastikan nih ya, isolat yang kita dapatkan ini benar-benar memang yang kemudian bersifat patogen atau jangan-jangan hanya kontaminan ya. Nah, untuk mengetahui apakah jasad tersebut memang benar-benar jasad yang menyebabkan gejala yang sama dengan yang kita temukan di awal, itu memang harus kita lakukan inokulasi. Bu Bintang pengen kalian berdiskusi dengan teman di sebelah atau yang ada di belakangnya gitu ya. Kira-kira pernah tidak kalian melihat gejala apa yang paling umum yang sering kalian lihat? Coba silahkan diskusikan dengan teman-temannya. Silahkan, siapa volunteer mau kelompoknya? Oke. Fasya, silahkan. Ke sawah dan menemukan tanaman padi, itu kami asumsi bahwa terkena nekrosis dengan gejala hawar. Ketika kalian pergi ke suatu area sekarang, ketika melihat abnormality, pasti kan langsung, oh ini kira-kira kenapa ya gitu. Jadi jiwa fitopatologisnya paling tidak sedikit muncul ketika kalian mengenali adanya abnormalitas. Kesimpulannya adalah demikian ya. Jadi postulat Koch itu adalah langkah penting ya, yang merupakan tadi standar emas atau gold standard yang memang harus kita lewati nih, untuk kita betul-betul mengetahui penyebab pasti dari suatu gejala atau abnormalitas atau yang kita sebut sebagai penyakit pada tanaman ya, melalui proses pengenalan gejala tadi, kemudian kita isolasi, inokulasi, sampai ke reisolasi. Sekali lagi semuanya butuh proses memang. Dan pertemuan kali ini ya saya rasa cukup ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian yang semangat pada siang hari ini ya. Terima kasih. Nah, saya akhiri kuliah pada hari ini. Jangan lupa minggu depan pertemuan ke-8 adalah UTS, persiapkan materi dengan baik ya, untuk materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Silahkan dipelajari kembali, direview kembali, nanti akan ada soal dari kami dosen pengampu, silahkan dikerjakan dengan baik ya. Sambil mengakhiri, nanti silahkan kalian bisa scan QR code ini untuk mengerjakan kuis singkat ya. Nanti silahkan dikerjakan setelah ini kurang lebih 10-15 menit ya, sambil kalian mengerjakan. Saya tutup perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sehat selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan dari dosen untuk Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.